Halo semuanya. Kali ini kita akan berbicara tentang dana darurat atau yang biasa disebut sebagai emergency fund. Bagi kita yang sudah berpenghasilan, baik yang sudah bekerja ataupun yang berwira swasta ataupun yang masih menerima uang jajan dari orang tua kita masing-masing, maka kita dikategorikan sebagai orang yang sudah berpenghasilan. Lumrah bagi kita untuk dapat membagi-bagi penghasilan kita. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana penghasilan kita dihabiskan setiap bulannya. Jangan seperti kata orang, habis bulan, habis gaji. Nah, tentu bagi kita yang sudah berpenghasilan, kita harus membagi-bagi penghasilan kita, terutama ke dalam pengeluaran yang tetap. Pengeluaran yang tetap ini terbagi menjadi konsumsi, transportasi, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti kita mau membeli odol, membeli sabun, membeli sampo, dan sebagainya. Inilah pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap ini adalah pengeluaran yang sudah tetap setiap bulannya. Contoh, sabun 1 botol dipakai untuk 1 bulan. Maka pengeluaran itu sudah akan tetap terjadi setiap bulan. Asuransi, biaya asuransi itu juga termasuk pengeluaran tetap. Tergantung kapan kita membayarnya. Apakah setiap tahun ataukah setiap bulan. Setelah pengeluaran tetap, kita punya pengeluaran tidak tetap. Artinya, kita tidak merencana untuk menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan itu. Tapi karena kondisi tertentu, kita diharuskan untuk menghabiskan uang tersebut ke dalam alokasi tertentu. Contohnya, ketika kita menerima gaji ataupun kita menerima penghasilan kita dan punya lebih setelah dikurangi penghasilan tetap, kita ingin membeli sepotong baju karena baju kita sudah kusam. Maka itu dikatakan dan dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak tetap. Dan hal yang terakhir adalah kita harus menyisihkan sedikit dana dari penghasilan kita untuk yang namanya dana darurat. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang dana darurat. Dana darurat ataupun emergency fund adalah dana yang dibutuhkan ataupun dipakai ketika dalam kondisi emergency. Apa saja kondisi emergency itu? Contohnya, salah satunya adalah ketika kita tidak berpenghasilan secara tiba-tiba. Yang kedua adalah contohnya ketika kita sedang kecelakaan dan butuh dana. Yang ketiga contohnya adalah ketika rumah kita ketimpa musibah dan butuh biaya renovasi secara tiba-tiba, itu adalah emergency fund ataupun dana emergency yang kita pakai. Bukan mengganggu dana pengeluaran yang sudah tetap ataupun yang tidak tetap tadi. Jadi seberapa penting untuk menyiapkan dana darurat? Rumus untuk menyiapkan dana darurat adalah kita hitung terlebih dahulu pengeluaran tetap kita 1 bulan berapa. Contoh 1 bulan kita menerima gaji sebesar 5 juta rupiah. Pengeluaran tetap kita termasuk makan siang, termasuk makan malam, termasuk kebutuhan sehari-hari itu adalah sebesar contohnya 50% dari penghasilan. 2,5 juta setiap bulan. Maka lumrahnya adalah kita mempersiapkan dana darurat kita minimum adalah 3 kali pengeluaran tetap. Jadi kita harus ada dana sebesar sekitar 7,5 juta untuk menjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang darurat. Nah, 3 kali ini adalah ukuran yang minimum, akan lebih sehat jika semakin besar dana darurat yang kita siapkan. Terlebih ketika situasi seperti pandemi ini. Pandemi ini banyak sekali ketidakpastian yang terjadi. Seperti kata orang bahwasanya hujan itu pasti akan turun. Cuman kapan kita belum tahu. Jadi akan lebih baik jika kita sudah berpenghasilan dalam periode tertentu dan kita menyiapkan dana darurat tersebut. Hal yang bisa membantu kita dalam menyiapkan dana darurat adalah yang paling pertama, buka rekening ataupun buka account khusus untuk dana darurat. Jadi account ini bukan yang mempunyai ATM, bukan yang mempunyai mobile banking yang bisa kita akses setiap hari. Karena semakin sering kita melihat tabungan kita, semakin gatal tangan kita untuk menghabiskan dana tadi. Karena kita masih merasa, oh saya masih punya dana kok. Dihabiskan setengahnya, saya juga masih punya 1 bulan lebih. Tapi lebih bijak bagi kita untuk menyiapkan dana darurat tersebut 2-3 bulan minimal dari pengeluaran tetap kita. Yang kedua adalah dana darurat ini harus jelas alokasinya. Kita harus menyusun rencana-rencana yang mungkin tidak terprediksi selama 6 bulan ke depan contohnya, atau selama 3 bulan ke depan kalau kita menyiapkan 3 bulan dana darurat tersebut. Dan semakin panjang periode penyiapan dana darurat kita, maka kita akan semakin siap menghadapi ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup. Seperti pandemi COVID-19 ini, siapa yang menyangka bahwasanya akan terjadi COVID-19? Semua rencana yang sudah direncanakan sejak awal batal.
yang harusnya kita contoh mengadakan resepsi ataupun berkumpul mengadakan pesta ulang tahun batal, atau misalnya yang bekerja sebagai entertainer banyak sekali job-job yang di-cancel oleh klien karena tidak memungkinkan sesuai anjuran pemerintah kita belum diperbolehkan untuk melakukan job-job yang berhubungan dengan orang banyak. Maka dana darurat yang kita bicarakan tadi digunakan di saat-saat seperti ini untuk menutupi pengeluaran tetap tadi. Demikian yang saya sampaikan tentang dana darurat. See you next time.